Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursetia Widya Astuti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suamedikasi diare pada bayi dan juga anak-anak. Apa itu diare? Diare merupakan suatu kondisi di mana karakteristik buang air besarnya menjadi cair dan frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali dalam satu hari. Diare juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, oleh bakteri, lalu virus, dan keracunan makanan, ataupun sebab-sebab yang lainnya. Diare terbagi menjadi dua. Yang pertama ada diare akut, lalu yang kedua ada diare kronis. Diare akut merupakan diare yang dapat terjadi secara mendadak dan berlangsung kurang dari 2 minggu. Gejala yang timbul yaitu tinjanya menjadi cair, lalu kondisi badan melemah, dan timbul demam disertai dengan muntah. Untuk diare akut sendiri ini dapat berhenti dalam beberapa hari ataupun beberapa jam. Dan dapat disebabkan juga oleh virus, bakteri, dan juga makanan yang kurang higienis. Yang kedua ada diare kronis. Diare kronis ini dapat terjadi lebih dari waktu 15 hari sejak awal terjadinya diare. Diare ini dapat disebut juga dengan diare berulang karena tinjanya menjadi lebih encer dan berlangsung selama berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan secara terus-menerus dan juga berulang-ulang. Nah, gejala yang dapat ditimbulkan dari diare kronis ini yaitu timbulnya demam, berat badannya menjadi menurun, terjadinya malnutrisi, dan juga dapat terjadi anemia. Tanda-tanda awal diare yang terjadi pada bayi dan juga anak-anak, yaitu sering mengalami gelisah dan juga sering menangis, lalu suhu tubuh menjadi meningkat, dan nafsu makan berkurang atau tidak ada sama sekali, lalu setelah itu timbul diare. Untuk mengetahui tingkat keparahan dari diare yang dialami, maka pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan yaitu pemeriksaan tinja secara rutin, lalu pemeriksaan darah, dan juga pemeriksaan air seni, lalu pemeriksaan elektrolit darah. Pengobatan diare pada bayi dan juga anak-anak dapat dilakukan dengan prinsip rehidrasi. Apa itu rehidrasi? Yaitu mengembalikan cairan tubuh yang terbuang bersama tinja, gunanya untuk memperbaiki kondisi usus dan juga mempercepat penyembuhan dan mencegah anak dari kondisi kekurangan gizi akibat diare. Ada 5 langkah dalam pengobatan diare pada bayi dan juga anak-anak, yaitu disingkat menjadi LINTAS, 5 langkah tuntaskan diare. Pemberian terapi diare pada bayi dan anak yaitu yang pertama ada pemberian oralit, di mana di sini didasarkan pada ada atau tidaknya dehidrasi. Yang pertama diare tanpa dehidrasi. Bila terdapat 2 gejala atau 2 tanda yang menyertai ataupun lebih seperti keadaan umumnya baik, lalu matanya normal, lalu rasa haus normal dan minum seperti biasa, kemudian turgor kulitnya kembali cepat. Apa itu turgor kulit? Bapak Ibu coba dicubit di bagian mana saja. Jika kembali cepat berarti itu tanpa dehidrasi. Lalu dosis yang dapat diberikan yaitu jika umurnya kurang dari 1 tahun itu bisa diberikan 1/4 sampai setengah gelas setiap kali anak mengalami mencret. Lalu umur 1 sampai 4 tahun setengah sampai 1 gelas setiap kali anak mencret. Lalu umur di atas 5 tahun 1 sampai 1,5 gelas setiap kali anak mencret.
Kemudian diare yang disertai dengan dehidrasi ringan ataupun sedang, yaitu jika keadaan umumnya gelisah atau rewel, lalu matanya menjadi cekung, rasa hausnya sangat ingin minum banyak, lalu turgor kulitnya kembali lambat, itu bisa diberikan dosis oralitnya dalam 3 jam pertama, yaitu 75 mili per kilogram berat badan, dan pemberian selanjutnya yaitu diberikan seperti diare tanpa dehidrasi. Lalu ada dehidrasi berat bila terdapat 2 tanda atau 2 gejala, yaitu seperti keadaan seluruh tubuhnya lesu atau tidak sadar, lalu mata menjadi cekung, rasa hausnya tidak biasa, dan turgor kulitnya kembali lambat, yaitu bisa lebih dari 2 detik. Harus segera dilarikan ke puskesmas untuk segera mendapatkan suntik infus. Lalu ada pemberian obat zinc, di mana untuk umurnya kurang dari 6 bulan itu diberikan setengah tablet 10 mg per hari selama 10 hari. Lalu jika umurnya lebih dari 6 bulan, yaitu diberikan 1 tablet 20 mg per hari selama 10 hari. Lalu zinc tetap diberikan selama 10 hari walaupun memang diarenya sudah berhenti. Cara minum zinc, tablet zinc, yaitu larutkan tablet dalam 1 sendok makan air matang ataupun ASI. Sesudah larut dapat diberikan pada anak yang sedang diare. Pemberian ASI atau makanan yaitu bertujuan untuk memberikan gizi pada penderita diare, terutama memang pada anak agar tidak berkurangnya berat badan. Pemberian ASI memang harus lebih sering dilakukan. Jika anak memang minum susu formula, pemberiannya harus sering dilakukan. Kemudian pemberian makanan pada anak usia 6 bulan atau lebih, termasuk bayi yang sudah mendapatkan makanan padat, harus diberikan makanan yang mudah dicerna dan diberikan sedikit demi sedikit dengan lebih sering. Lalu pemberian makanan pun harus dilakukan selama 2 minggu setelah diare berhenti. Tujuannya untuk membantu pemulihan berat badan. Lalu ada pemberian antibiotik. Pemberian antibiotik ini didasarkan hanya atas indikasi saja, di mana antibiotik tidak boleh digunakan secara rutin karena kecil kemungkinan kejadian diare pada bayi dan anak itu disebabkan oleh bakteri. Antibiotik juga hanya bermanfaat pada penderita diare yang disertai dengan darah. Lalu yang kelima ada pemberian nasihat kepada pasien, yaitu bagaimana cara memberikan cairan ataupun obat di rumah, lalu kapan harus membawa kembali bayi atau anak ke petugas kesehatan. Itu jika terjadi tanda-tanda yang pertama, diare lebih sering, lalu muntahnya berulang, sangat haus, makan dan minum sedikit, lalu timbul demam, tinja berdarah, dan juga tidak membaik dalam 3 hari. Maka dari itu, ada beberapa upaya untuk mencegah timbulnya diare. Yang pertama, hindari makanan dan minuman yang tidak bersih. Lalu cuci tangan pakai sabun dan air bersih sebelum makan, baik sesudah buang air besar. Lalu yang ketiga, rebus air minum terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, gunakan air bersih untuk memasak. Dan yang kelima yaitu buang air besar di jamban. Semoga informasi swamedikasi mengenai diare yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, karena nikmat sehat hanyalah milik Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar, selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.